Definisi dari distribusi C kuadrat. Distribusi C kuadrat merupakan bentuk khusus dari distribusi gamma, yaitu ketika nilai alfanya itu sama dengan V per 2 dan nilai betanya itu sama dengan 2, di mana V adalah integer positif. Distribusi C kuadrat hanya memiliki satu parameter, yaitu V, atau biasa disebut dengan degree of freedom. Random variable X dikatakan berdistribusi C kuadrat dengan parameter V, di mana V adalah integer positif jika mempunyai fungsi distribusi sebagai berikut, yaitu ketika fx V sama dengan 1 per 2 pangkat V per 2 dikali dengan gamma V per 2 dikali X pangkat V per 2 minus 1 dikali E pangkat minus X per 2, di mana X-nya itu lebih dari 0 dan 0 untuk lainnya. Untuk mencari min atau rataan itu rumusnya ada EX sama dengan V, dan untuk variansnya itu sama dengan 2V. Contohnya, jika diketahui X berubah acak kontinu dengan fungsi kepadatan peluang, Fx sama dengan 1 per 16 X kuadrat dikali E pangkat minus X per 2, di mana X itu lebih dari 0, dan 0 untuk X lainnya. Maka tentukan yang pertama, A itu ada derajat kebebasan, yang B itu ada rataan, dan yang C adalah variansnya berapa. Nah, untuk derajat kebebasannya yaitu yang nomor A, V per 2 minus 1 sama dengan 2, V per 2 sama dengan 2 plus 1, V per 2 sama dengan 3, dan didapat nilai derajat kebebasannya yaitu 6. Yang B itu ada rataan, dimana rataan itu kan rumusnya EX sama dengan V. Kan kita udah jumpa nilai V-nya itu 6, maka nilai rataannya itu cuma dengan 6. Nah, yang ke C itu ada varians, rumus varians itu 2 kali V, dimana V-nya tadi kita udah dapat yaitu 6, tinggal dikali 2 kali 6, yaitu didapat nilai variansnya adalah 12. Definisi uji C kuadrat. Secara umum, rumus uji C kuadrat adalah C kuadrat sama dengan sigma OI dikurang dengan EI kuadrat dibagi dengan EI. Dengan OI, yaitu frekuensi hasil pengamatan, dan EI adalah frekuensi yang diharapkan. Nilai C kuadrat hitung kemudian dibandingkan dengan nilai C kuadrat tabel pada taraf signifikansi tertentu atau alfa dan derajat kebebasan atau DF. Jenis uji dengan distribusi C kuadrat. Yang pertama, uji independensi chi-square. Distribusi chi-square sering digunakan untuk menguji independensi antara dua variabel kategorikal dalam perancangan eksperimen. Data kategorikal adalah jenis data yang mengelompokkan observasi ke dalam kategori atau kelas tertentu tanpa memperhatikan hubungan antar nilai numerik. Yang kedua, analisis goodness of fit. Dalam perancangan eksperimen, terkadang kita ingin tahu sejauh mana data yang diamati sesuai dengan distribusi yang diharapkan. Contohnya, dalam uji obat, kita mungkin ingin tahu seberapa baik data efek samping sesuai dengan distribusi yang diharapkan berdasarkan hasil uji sebelumnya. Yang ketiga, uji homogenitas. Digunakan untuk mengetahui apakah dua atau lebih populasi mempunyai varians yang sama. Langkah-langkah implementasi. Yang pertama, menentukan hipotesis. Tentukan hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1 berdasarkan pertanyaan penelitian. Yang kedua, pengumpulan data. Lakukan eksperimen dan kumpulkan data sesuai dengan desain eksperimen yang telah ditentukan. Yang ketiga, analisis data. Hitung nilai chi-square berdasarkan data yang dikumpulkan dan distribusi yang diharapkan. Yang keempat, interpretasi hasil. Tentukan apakah hasil uji chi-square menyiratkan adanya perbedaan atau hubungan yang signifikan antara variabel. Yang kelima, kesimpulan. Buat kesimpulan berdasarkan analisis chi-square terhadap data eksperimen. Contoh uji independensi. Yang pertama, peneliti menanyakan apakah minat membaca berhubungan dengan jenis kelamin. Minat membaca tinggi pada laki-laki adalah 10, minat membaca tinggi pada perempuan 20, jumlahnya 30. Minat membaca rendah pada laki-laki 8, minat membaca rendah pada perempuan 12, jumlahnya 20. Jumlah keseluruhan adalah 50. Tahap selanjutnya adalah menentukan hipotesis. H0, minat membaca tidak berhubungan dengan jenis kelamin.
H1, minat membaca berhubungan dengan jenis kelamin. Yang kedua, mencari frekuensi harapan EIJ. Rumus EIJ sama dengan jumlah garis I dikali jumlah kolom J per N. E tinggi laki sama dengan 30 dikali 18 per 50 sama dengan 540 per 50 sama dengan 10,8. E tinggi perempuan sama dengan 30 dikali 32 per 50 sama dengan 960 per 50 sama dengan 19,2. E rendah laki sama dengan 20 dikali 18 per 50 sama dengan 360 per 50 sama dengan 7,2. E rendah perempuan sama dengan 20 dikali 32 per 50 sama dengan 640 per 50 sama dengan 12,8. Dapat kita lihat pada tabel E, minat membaca paling tinggi pada laki-laki adalah 10,8, sedangkan rendah 7,2. Pada perempuan, minat membaca paling tinggi adalah 19,2, sedangkan paling rendah 12,8. Langkah yang ketiga, menghitung Chi kuadrat. Rumus Chi kuadrat sama dengan sigma OI dikurang EI dikuadratkan per EI. Tinggi laki 10 dikurang 10,8 dikuadratkan per 10,8 sama dengan 0,64 per 10,8. Mendekati 0,0593. Tinggi perempuan 20 dikurang 19,2 dikuadratkan per 19,2 sama dengan 0,64 per 19,2 mendekati 0,0333. Rendah pada laki-laki 8 dikurang 7,2 dikuadratkan per 7,2 sama dengan 0,64 per 7,2 mendekati 0,0889. Rendah perempuan 12 dikurang 12,8 dikuadratkan per 12,8 sama dengan 0,64 per 12,8 mendekati 0,05. Jumlah Chi square sama dengan 0,0593 tambah 0,0333 tambah 0,0889 tambah 0,05 sama dengan 0,2315. Langkah yang keempat, menghitung derajat kebebasan. DF sama dengan R kurang 1 dikali C kurang 1 sama dengan 2 kurang 1 dikali 2 kurang 1 sama dengan 1. Yang kelima, kesimpulan. Nilai kritis Chi kuadrat tabel pada alfa sama dengan 0,05 dan DF sama dengan 1 adalah 3,84. Karena Chi kuadrat hitung sama dengan 0,2315 lebih kecil dari 3,84, maka gagal tolak H0. Jadi tidak ada bukti statistik untuk menyatakan bahwa minat membaca bergantung pada jenis kelamin pada taraf 5%. Yang kedua adalah contoh uji kesesuaian. Seorang dosen mengharapkan distribusi nilai pada suatu ujian A 20%, B 30%, C 30%, D 20%. Dari 100 mahasiswa diperoleh hasil dapat kita lihat pada tabel. Nilai A observasi 18, harapan 20. Nilai B observasi 35, harapan 30. Nilai C observasi 25, harapan 30. Nilai D observasi 22, harapan 20. Totalnya adalah 100. Untuk menjawab pertanyaan yang tadi, yang pertama kita harus menentukan hipotesis, yaitu H0, distribusi nilai sesuai dengan proporsi yang diharapkan. H1 tidak sesuai. Hitung Chi kuadrat per kategori. A 18 dikurang 20 dikuadratkan per 20 sama dengan 4 per 20 sama dengan 0,20. B 35 dikurang 30 dikuadratkan per 30 sama dengan 25 per 30 sama dengan 0,83333. C
25 dikurang 30 dikuadratkan per 30 sama dengan 25 dikurang 30 sama dengan 0,83333. D. 22 dikurang 20 dikuadratkan per 20 sama dengan 4 per 20 sama dengan 0,20. Jumlah C kuadrat sama dengan 0,20 ditambah 0,8333 tambah 0,8333 tambah 0,20 sama dengan 2,0667 mendekati 2,07. Langkah selanjutnya adalah menentukan derajat kebebasan. DF sama dengan K kurang 1 sama dengan 4 kurang 1 sama dengan 3. Kesimpulan, C kuadrat tabel alfa sama dengan 0,05, DF sama dengan 3, mendekati 7,81. C kuadrat hitung mendekati 2,07, kurang dari 7,81, maka gagal tolak H0. Jadi, tidak ada bukti yang cukup untuk menolak bahwa distribusi nilai berbeda dari yang diharapkan. Baik, selanjutnya contoh ketiga, yaitu untuk soal uji homogenitas. Seorang guru ingin mengetahui apakah tingkat kelulusan uji matematika sama atau homogen pada dua kelas yang berbeda, yaitu kelas A dan kelas B. Kelas A yang lulus 18, tidak lulus 12, maka jumlahnya 30. Untuk kelas B yang lulus 22, tidak lulus 8, jumlahnya 30 siswa. Untuk jumlah yang lulus yaitu 40 siswa, yang tidak lulus 20 siswa, maka jumlah keseluruhan yaitu 60. Yang pertama, kita harus menentukan hipotesisnya, di mana H0 adalah tingkat kelulusan homogen di kelas A dan B. H1 yaitu tingkat kelulusan tidak homogen di kelas A dan B. Langkah kedua yaitu menentukan frekuensi harapan, di mana rumus frekuensi harapan sama dengan jumlah baris kali jumlah kolom per N. Yang lulus di kelas A, frekuensi harapan sama dengan 40 dikali 30 per 60 sama dengan 20. Lulus di kelas B yaitu 40 dikali 30 per 60 sama dengan 20. Tidak lulus di kelas A, frekuensi harapannya sama dengan 20 dikali 30 per 60 sama dengan 10. Yang tidak lulus di kelas B yaitu 20 dikali 30 per 60 sama dengan 10. Selanjutnya langkah ketiga yaitu menghitung C kuadrat, di mana rumus C kuadrat sama dengan sigma dikali O dikurang E kuadrat per E. Yang pertama, kita menghitung lulus di kelas A, yaitu 18 dikurang 20 kuadrat per 20 sama dengan 4 per 20 sama dengan 0,20. Begitu juga dengan selanjutnya di lulus kelas B, 22 dikurang 20 kuadrat per 20 sama dengan 4 per 20 sama dengan 0,20. Maka jumlah C kuadrat sama dengan 0,20 ditambah 0,20 ditambah 0,40 ditambah 0,40 sama dengan 1,20. Langkah keempat yaitu derajat kebebasan, di mana rumus derajat kebebasan sama dengan R dikurang 1 dikali C dikurang 1. R-nya itu sama dengan 2 dikurang 1, C sama dengan 2 dikurang 1, maka hasilnya adalah 1. Yang kelima, mencari kesimpulan. Nilai kritis C kuadrat tabel pada alfa sama dengan 0,05 dan DF sama dengan 1 adalah 3,84. Karena C kuadrat hitung 1,20 lebih kecil dari 3,48, maka gagal tolak H0. Jadi, tidak ada perbedaan yang signifikan pada tingkat kelulusan siswa di kelas A dan B. Artinya, tingkat kelulusan homogen di kedua kelas tersebut. Berikut adalah tabel nilai kritis distribusi C kuadrat. Di saat DF sama dengan 1 dan alfa 0,05, maka nilainya 3,841459.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan distribusi ini merupakan bentuk khusus dari distribusi gamma dengan parameter utama berupa derajat kebebasan atau degree of freedom. Melalui contoh soal yang diberikan, terlihat bahwa distribusi C kuadrat digunakan untuk menentukan derajat kebebasan, rataan, dan varians. Dalam perancangan eksperimen, distribusi C square menjadi alat yang kuat untuk menguji hipotesis, mengukur kesesuaian data dengan model, dan mengeksplorasi hubungan antar variabel kategorikal.